Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Rizky Pranggratulwe. Saya dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik jalan raya. Yang pertama, sejarah perkembangan pembangunan jalan raya di Indonesia. Sejarah perkerasan jalan. Jalan dikenal sejak adanya manusia untuk mencari kebutuhan hidup dan berkomunikasi dengan sesama. Awalnya hanya berupa jejak untuk mencari kebutuhan hidup seperti binatang buruan. Kehidupan berkelompok jalan setapak dengan menggunakan hewan sebagai sarana transportasi. Perkembangan konstruksi jalan meningkat pesat sesuai tingkat kebutuhan yang semakin maju. Berikut sejarah konstruksi pembangunan jalan. Dalam sejarah, berbagai macam teknik digunakan untuk membangun jalan. Di Eropa Utara yang repot dengan tanah basah yang berupa bubur, dipilih jalan kayu berupa gelondongan. Kayu dipasang di atas ranting, lalu di atasnya disusun kayu secara rentang berpotongan untuk melalui rintangan tersebut. Yang berikut ada kriteria konstruksi perkasan bentuk. Syarat berlalu lintas, permukaan harus rata, tidak bergelombang, melendut, dan tidak berlubang. Permukaan cukup kaku sehingga tidak mudah berubah bentuk akibat beban yang ada di atasnya. Permukaan cukup pesat, memberikan gesekan yang baik antara ban dan permukaan jalan. Permukaan tidak mengkilap sehingga tidak menyilaukan mata bagi pengguna jalan. Di sini juga ada syarat ketentuan konstruksi. Ketebalan cukup sehingga mampu menyebarkan beban lalu lintas kedap terhadap air sehingga air tidak mudah meresap lapisan di bawahnya. Permukaan mudah mengalirkan air sehingga air hujan yang jatuh di atasnya mudah dialirkan. Kekakuan untuk memikul beban yang berkejap karena deformasi yang berarti. Jenis kerusakan dan bagaimana cara metode deteksi. Metode deskripsi kerusakan, pengamatan kerusakan, identifikasi kerusakan, dan penyebab kerusakan. Tujuan pemeliharaan jalan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuan pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sebagai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Mengapa perkerasan jalan rusak dini? Pengaruh beban kendaraan, pengaruh kelembapan, pengaruh temperatur, perkerasan yang terlalu tipis, bahan pembentuk perkerasan tidak memenuhi syarat, pelaksanaan pembangunan buruk, drainase buruk, sehingga perkerasan sering tergenang air. Lanjut, tujuan pemeliharaan jalan 1. Untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuan pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. 2. Suatu perkerasan jalan sekuat apapun tanpa didukung oleh fasilitas drainase akan dengan mudah menurun kekuatannya sebagai akibat dari melemahnya padatan lapisan fondasi dan terurainya butiran agregat dari bahan pengikat. Lanjut, ada manajemen perkerasan, itu melakukan perbaikan dengan benar pada tempat yang benar dan pada waktu yang benar. 2. Pemeliharaan perkerasan, melakukan perbaikan ringan pada perkerasan yang masih baik untuk menjaga agar kondisinya tetap. Lanjut, jenis kerusakan jalan. Jenis kerusakan jalan pada perkerasan dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu kerusakan fungsional adalah kerusakan pada permukaan jalan yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi jalan tersebut. Pada kerusakan fungsional, perkerasan jalan masih mampu menahan beban yang bekerja namun tidak memberikan tingkat kenyamanan dan keamanan seperti yang diinginkan. Untuk itu, lapisan permukaan harus dirawat agar tetap dalam kondisi baik dengan menggunakan metode perbaikan standar Direktorat Jenderal Bina Marga 1990. Berikut ada kerusakan struktural, adalah kerusakan pada struktur jalan sebagaimana
atau seluruhnya dengan menyebabkan perkerasan jalan tidak lagi mampu menahan beban yang bekerja di atasnya. Untuk itu perlu adanya perkuatan struktur dari perkerasan dengan cara pemberian pelapisan ulang, perbaikan dengan perkerasan kaku, dan perbaikan dengan CTRB. Yang berikut ada klasifikasi dan fungsi jalan. Klasifikasi fungsional ada sistem jaringan primer, arteri primer, kolektron primer, lokal primer. Ada juga klasifikasi jalan, sistem jaringan primer. Yang berikut alinyemen horizontal. Sini alinyemen horizontal atau trase jalan adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal. Alinyemen horizontal terdiri atas bagian garis lurus dan bagian garis lengkung. Perencanaan alinyemen horizontal sebagai besar menyangkut perhitungan yang diusahakan agar dapat memberikan keamanan dan kenyamanan. Perencanaan drainase. Sistem drainase merupakan serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau sungai dan danau, tempat peresapan buatan. Hal-hal perlu diperhatikan pada perencanaan drainase. Permukaan diuraikan sebagai 1. Plot rute jalan plot 1. Plot rute jatan di peta. Plot rute jalan rencana pada topografi ini diperlukan untuk mengetahui gambaran atau daerah kondisi seperti jalan yang akan dilalui dapat dipelajari. Berikut ada kondisi terrain pada daerah lain yang diperlukan untuk menentukan bentuk dan kemiringan yang akan mempengaruhi pola air. Sekian dan terima kasih.